Selamat sore teman-teman. Eh, Sebelumnya saya mau tanya-tanya kabar dulu nih. Mungkin siapa ya? Ada yang mau cerita dulu gimana kabarnya? Eh, Apa kesibukannya mungkin akhir-akhir ini lagi ngapain gitu? Mungkin siapa ya? De Ica mau cerita atau Mbak Sera nih? Halo Mbak Sera. Halo Mar, Gimana Mbak kabarnya Mbak? baik Mar. Lagi sibuk apa Mbak akhir-akhir ini Mbak? Sibuk kerjain skripsi. Oh iya iya. Oh iya. Gimana Mbak? Ngerjain skripsi itu gimana Mbak? Aman-aman Mar. Iya iya iya. Iya. Oke. Oh makasih Mbak Sera. Mungkin dari siapa ya? Jessica. Jessica mau cerita. Sekolahnya udah mulai offline ya? Iya, Itu berarti gimana? Di setengah-setengah gitu kah? Atau gimana? setiap 3 hari tuh ganjil genap gitu loh. Oh, tapi satu kelas enggak full ya? Enggak cuma 15 orang gitu. Itu berapa jam? Maksudnya masuknya waktu masuk gitu. Kalau masuk aku kan masuknya hari Kamis. Aku masuk hari Kamis tuh jam 9. Dari jam 9 sampai jam 12. Oh gitu, oke oke. Wah udah mulai offline nih ketemu sama teman-temannya nih. Oh ada teman kita yang baru join nih. Halo Samuel. Aku mau tanya sama teman-teman dulu nih. Kira-kira, ada Mbak Terry. Halo Mbak. Kita kan di sini temanya siapakah Yesus Kristus ya. Mungkin pada bertanya-tanya nih, pada penasaran apa sih nanti yang dibicarain, apa sih nanti yang mau kita bahas di sini kayak gitu. Kita udah pada mulai penasaran ya. Uh, Kita sebelumnya mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap berkat dan penjagaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai PA pada sore hari ini. Bolehlah Engkau yang memberkati PA sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, berkati sinyal kami masing-masing, berkati perangkat yang boleh kami pakai Bapak. Engkau yang mengkuduskan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai Mbak Terry. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Good, good. Lama sekali nggak berjumpa. Puji Tuhan. Biar kita, oh ya, boleh kita mulai on cam dulu yuk. Kita mau foto bareng dulu yuk sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya gitu. Yuk on cam yuk. Minta tolong Mas Suruh buat nge-screenshot ya Mas. Oke, boleh nih yang baru-baru gabung kita nyalain dulu kameranya, masih pada seger-seger gitu. Yuk kita mau foto bareng dulu yuk. Yuk, on cam yuk. Mumpung belum pada keluar. 1, 2. Semua ya? Ya, bisa dilanjut. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia buat on cam. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian bertemu dalam kasihnya ya, karena kita kan udah lama banget nih nggak bertemu, lama banget nggak saling sapa gitu ya. Kita mau sama-sama pujikan bertemu dalam kasihnya. Boleh sambil on mic juga loh teman-teman.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kan tadi kita udah saling sharing, udah saling cerita-cerita. Sekarang saya mau ngajak teman-teman buat mempersiapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati kita sama-sama, kita mau pujikan, jadikan ku hamba setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatimu dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada
Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa, kembali kami menghadap kepadamu, mengucapkan puji syukur Bapa. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang membuka hati, mata, dan pikiran kami Bapa. Biarlah Engkau Allah sendiri yang bicara Bapa. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini tangan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Oke. Terima kasih di akhirnya. Senang sekali rasanya bisa kembali dengan beberapa teman pemuda remaja dan semua yang ikut persekutuan di sore hari ini ya. Seperti di dalam tema yang sudah teman-teman baca tentang siapakah Yesus Kristus, dalam malam hari ini kita mau belajar, kita mau mengingat kembali ya. Ini sebenarnya pribadi ini kan pribadi yang sering kita bicarakan, yang menjadi pokok bahasan di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap ibadah ya. Tapi kadang ada hal-hal yang luput menjadi perhatian bagi kita, dan itu jadi terasa ketika muncul pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan yang kemudian itu meragukan pribadi Yesus Kristus ini. Kita mau belajar malam hari ini untuk mengerti siapakah Yesus Kristus itu dalam konteks yang sederhana. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Sore hari ini kami rindu mengenal Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami manusia terbatas tidak mungkin bisa mengenal Engkau, mengenal pribadimu yang sempurna itu kalau Engkau sendiri tidak menyatakan dirimu kepada tiap-tiap kami. Kami rindu sore malam hari ini Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Dan saat ini kami sudah bersekutu sekalipun di dalam daring, sekalipun kami dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh jarak, tetapi kami berada di dalam persekutuan. Silahkan Tuhan Yesus menyatakan kehadiran-Mu kepada tiap-tiap kami, berbicara kepada tiap-tiap kami. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya mau bagikan PPT-nya dulu ya, sebentar. Oh, sebentar. Ini. Ya. Sudah kelihatan ya PPT-nya? Ini saya agak bisa melihat diri saya sendiri. Kalau Google Meet ini mungkin ya sulitannya. Kelihatan. Iya, sip. Wah, suara siapa tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi teman-teman, kita mau belajar siapakah Yesus Kristus ya. Nah ini, beberapa di antara kita mungkin pernah belajar ya, pernah PA, pernah membaca tentang siapakah Yesus Kristus itu ya. Beberapa di antara kita mungkin pernah belajar secara khusus begitu ya, PA tentang Yesus. Saudara, ini kita mau menyegarkan itu sambil
mengingat selama ini sejauh mana keyakinan saya berkaitan dengan Yesus Kristus itu sendiri. Sebentar. Begini teman-teman ya, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kepada teman-teman lah gitu ya, siapakah Yesus? Kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban teman-teman? Ada nggak satu dua orang di antara kita yang mau mewakili untuk menjawab? Kalau ditanya misalkan siapa, misalkan nama ya, atau Dik Maria, terus Dik siapa tadi dia, Dik Terry, Terry, siapakah Yesus menurutmu? Maria, siapakah Yesus menurutmu? Kira-kira apa jawaban yang muncul teman-teman? Yang dalam pikiran teman-teman, yang dalam benak teman-teman? Ada yang mau berbagi? Tinggal jawab aja. Bagi teman-teman, Yesus itu siapa? Gitu. Halo? Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Ada yang jawab, bagi saya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Mungkin kebanyakan yang ada di sini pasti akan mengakui seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Cuma pertanyaannya begini, pertanyaan kritisnya begini teman-teman. Ada orang yang berpikir Yesus Kristus itu sebenarnya menjadi Tuhan oleh karena ada orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah coba, saya nggak tahu teman pernah istilahnya apa ya, berinteraksi dengan orang yang di luar Kristen nggak ya? Ketika dia mempertanyakan, apa benar toh Yesus itu Tuhan? Atau bahkan mungkin lebih tajam lagi, setahu saya Yesus itu bukan Tuhan loh. Hanya orang Kristen saja yang menganggap dia Tuhan. Oh sebentar, sebentar. Saya sama. Oh, sorry. Wah, tas beda tadi. Ternyata yang muncul itu beda, teman-teman. sorry saya. Ini ya. Untung tadi cek. Saya sudah kelihatan ya. Ya. Kembali ke tadi ya. Balik lagi. Sama. Oh ya wes, sudah sama. Memastikan gitu. Banyak, dan kadang pertanyaan ini kemudian ditambahi dengan rentetan pertanyaan yang kemudian itu kalau kita tidak cukup siap dengan jawabannya, itu akan mengguncang iman kita. Apalagi maaf kalau kita berinteraksi dengan mereka yang bukan orang percaya tapi berusaha menunjukkan bahwa imanmu salah, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Wah, itu sangat mengguncang kadang gitu. Bahkan ditunjukkan, bahkan beberapa di antara mereka mungkin yang justru tahu ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa ini loh buktinya bukan Tuhan, ini buktinya bukan Tuhan. Dia sedang menunjukkan sepotong ayat begitu ya. Kutipan-kutipan yang mungkin tidak tepat pada konteksnya, tapi karena kita selama ini mungkin ya, saya percaya di sini mungkin enggak ya gitu ya. Yang tidak pernah baca Alkitab, hanya mendengar dari kata orang, hanya ketika mendengar di gereja, mendengar di persekutuan, tetapi tidak menggali secara pribadi kebenaran firman Tuhan, itu sangat mengguncang. Sangat mengguncang. Mengapa? Karena persoalan ini itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus dulu. Ketika dia hadir di dunia, sampai sekarang itu persoalan itu tidak pernah selesai. Selalu ada muncul pertanyaan yang meragukan itu ya, kelompok-kelompok macam-macam ya. Bahkan mungkin teman-teman tahu ya, saksi Yehova ya. Itu kan salah satu kelompok yang kemudian juga mengkritisi tentang pribadi Yesus Kristus ini. Kalau kita tidak siap, saya tidak tahu ada nggak di antara teman-teman sini yang pernah didatangi saksi Yehova gitu ya, dengan Alkitabnya yang bergambar dan menarik. Terus yang membagikan itu juga dengan tampilan yang menarik begitu, pintar bicara begitu. Nah, kalau kita tidak siap,
itu bisa menggoncangkan iman kita. Mungkin belum sampai kepada keputusan, ya aku mau jadi saksi Yehova, mungkin enggak, tetapi pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian argumentasi-argumentasi itu bisa membuat kita kepikiran dan itu menggoncangkan keyakinan. Nah, kita harus mengerti siapa Yesus Kristus itu. Selain kita, Yesus pun juga pernah menanyakan tentang siapa dirinya pada murid-muridnya. Kita lihat beberapa ayat di situ ya. Kita lihat beberapa ayat di situ. Di dalam Matius 16, ayat 15. Ini pengakuan Petrus ya. Akan saya baca dari ayat 13 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, dan salah seorang lagi. Kemudian ayat 15 perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya ini ya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oh, Tuhan itu juga bertanya itu pada murid-muridnya itu. Saya tidak lanjutkan ke ayat berikutnya ya, nanti pembahasannya di belakang. Di Markus 8 ayat 29, Lukas 9 20. Berarti peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya ini dikutip oleh 3 penulis kitab Injil. Berarti itu menunjukkan betapa peristiwa itu sangat penting begitu ya. Sehingga para penulis ini harus memasukkan begitu. Jadi pertanyaan tentang menurutmu siapakah aku ini itu penting sekali. Bukan hanya pada murid-muridnya, tapi juga pada kita, orang percaya. Sekarang mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Langsung saja ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ini yang mengatakan siapa? Yohanes? Yang mengatakan siapa? Aku ini siapa aku ini? Yang dimaksud aku ini? Ada nggak yang tahu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sedang menyatakan secara terbuka. Aku, Bapa, ini yang dimaksud Allah ya. Allah Bapa begitu ya. Aku dan Allah itu satu. Jadi, kalau kita pernah mendengar atau pernah ditanyai orang atau pernah diserang oleh orang bahwa Yesus itu menjadi Tuhan karena dianggap Tuhan oleh orang Kristen, salah. Mengapa? Yesus menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan ya. Yesus adalah Tuhan itu bukan karena anggapan dan kata orang. Tapi apa? Yesus menyatakan sendiri secara terbuka bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Atau dikatakan mungkin begini, aku adalah Allah. Dan ingat, pernyataan ini kalau kita melihat konteks ayatnya di dalam Yohanes 10 itu tidak dinyatakan secara tertutup, secara eksklusif hanya kepada murid-muridnya saja. Tetapi pernyataan Tuhan ini dinyatakan secara terbuka. Perhatikan ayat 31. Sekali lagi orang-orang, lanjutannya ya, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mengapa kira-kira kok orang-orang Yahudi ini punya responnya mengambil batu mau merajam Tuhan? Karena menurut hukum Yahudi, perkataan Tuhan ini itu sama dengan menghujat Allah. Menurut dia, menurut orang Yahudi. Jadi kalau ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah, itu sudah melanggar 10 hukum Tuhan itu ya. Jangan ada padamu anak lain di depanku, itu jangan menghujat gitu ya. Jangan menyebut dengan sembarangan nama Tuhan. Makanya reaksi orang-orang Yahudi itu apa? Mau merajam, karena hukumnya bagi orang Yahudi ketika ada orang yang menghujat Allah, dilempari batu sampai mati, dirajam, istilah seperti itu ya. Wah, ini pernyataan yang berani sekali.
dari pribadi yang bernama Yesus ini. Jadi sekali lagi, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah itu bukan eksklusif, tertutup hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak suka kepadanya, orang-orang Yahudi ini. Buktinya apa? Ya ini ayat 31. Reaksi mereka apa? Orang Yahudi mau merajam Tuhan Yesus, mau merajam Yesus karena dianggap menghujat Allah. Ayat yang terakhir di bagian ini, Matius 28. Matius 28 ayat 17. Ini ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga ya. Dari ayat 11 saja deh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah janjian sama murid-muridnya di bukit, di salah satu bukit di Galilea begitu. Ayat 11. Ketika melihat dia, mereka apa? Menyembahnya. Tapi ada komanya loh. Tetapi beberapa orang itu ragu-ragu. Jadi beberapa dari 11 murid itu, dan juga ada beberapa orang juga mungkin ya, itu ada yang yakin dan dia menyembah. Dia menyembah gitu ya. Dan ingat, hukum Yahudi yang boleh disembah itu hanya siapa? Allah, Yahweh. Beberapa yakin menyembah Yesus, tapi ada beberapa yang ragu. Dan apa reaksi Tuhan Yesus? Perhatikan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan selanjutnya yang mungkin pernah, yang sering kita dengar ya, amanat agung itu ya, pergilah menjadi semua Yahudi. Menanggapi reaksi yang berbeda dari beberapa muridnya ini, Tuhan Yesus datang mendekati mereka, kemudian menyatakan dengan jelas, aku penguasa surga dan bumi. Jangan pernah ragu untuk menyembahku. Nah, kalau ini memang tertutup, ayat Matius 28 ini ya, ini hanya beberapa murid-muridnya saja, begitu ya, tidak semua orang. Tadi ada kelewatan satu ya, yang Markus 8 ayat 29, sorry. Markus 8 ayat 29. Markus 8 ayat 29. Ini pada murid-muridnya secara eksklusif gitu ya. Jadi Markus 8 ayat 29 ini mirip dengan Matius 28 ya. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi bertanya kepada murid-muridnya siapakah dia, dan kemudian Petrus menjawab ayat 29 ya. Engkau adalah Mesias. Kemudian ayat 30, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan pada siapapun tentang dia berkaitan dengan ini ya. Juru selamat. Jadi Yesus kesimpulannya Pak, menyatakan dirinya dengan jelas dan terbuka sebagai Allah. Nah, kemudian kalau ada orang yang menyatakan dirinya sebagai Allah, saya sering menyampaikan ini ya, beberapa kali mungkin ada yang pernah mendengar begitu ya. Ada beberapa kemungkinan begitu. Yang pertama dia orang gila, yang kedua dia seorang pembohong, atau yang ketiga dia betul Allah. Kan hanya 3 itu pilihannya. Kalau saya menyatakan, aku ini Allah loh, kemungkinan saya kan hanya ada 3 opsi. Pertama, saya orang gila, orang yang tidak waras pikirannya, sembarangan bicara begitu. Atau yang kedua, saya seorang pembohong, saya bukan Allah tapi menyatakan sebagai. Atau pilihan yang ketiga, saya benar-benar Allah. Hanya 3 itu. Nah, bagaimana cara untuk membedakan atau untuk membuktikan atau untuk ngecek ketiga hal ini supaya tahu bahwa itu bukan pembohong, bukan orang gila, tapi betul, atau sebaliknya, jangan-jangan itu benar-benar orang gila, dia hanya berbohong dan sebagainya gitu. Caranya apa? Lihat hidupnya. Jadi kunci pertama berkaitan dengan siapakah Yesus, itu apa? Yesus menyatakan dirinya dengan jelas dan terbuka sebagai Allah. Jadi Yesus adalah Tuhan, itu bukan anggapan orang Kristen. Bukan anggapan orang Kristen. Tapi Yesus adalah Tuhan karena dia menyatakan dirinya sebagai apa? Tuhan. Itu kunci pertama ya. Nah, sekarang kita mau melihat kalau dia benar Allah yang sejati,
Apa buktinya? Kan begitu pertanyaannya. Untuk membuktikan dia bukan seorang pembohong dan juga bukan seorang yang gila, begitu ya. Yang pertama, dia harus punya sifat ilahi. Kalau Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Ada nggak buktinya? Coba kita buka Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 58. Ini lagi-lagi ini pernyataan terbuka ya, bukan kepada beberapa murid. Akan saya mulai dari ayat 56 aja deh, supaya minimal ada gambaran singkat dari perikopnya itu ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini Yesus ya. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi, jadi kan ini ngomongnya sama orang-orang Yahudi sama orang banyak gitu. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Perhatikan ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lagi-lagi lihat, perhatikan ayat 59, reaksi orang Yahudi apa? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus menyatakan dirinya bahwa sebelum Abraham ada, dia telah ada. Lagi ayat 17. Pasal 17 Yohanes pasal 17 ayat 5. Ini doanya Tuhan Yesus ya, ini kalau doanya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Karena apa? Ya tadi tidak menunjukkan bahwa dia itu benar-benar punya sifat ilahi yang kekal. Sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan, Yesus telah ada. Ada beberapa ayat lain ya, tapi lanjut aja deh, nanti waktunya nggak akan nyampe. Kita ngumpul-ngumpul yang lain. Langsung saja, yang pasti, mungkin nambah satu aja deh, kalau mau membuktikan di Yohanes 1 ya. Yohanes pasal 1, ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes memberikan kesaksian bahwa firman di sini maksudnya Tuhan Yesus ya, itu telah ada bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu siapa? Adalah Allah itu sendiri. Jelas. Jadi salah satu sifat ilahi itu apa? Kekal. Dan Yesus memiliki itu. Kemudian juga maha hadir. Sekalipun di bumi pada saat itu dibatasi ya, tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi pribadi yang maha hadir ya. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Ini juga sering kita kutip. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saat ini Tuhan Yesus ada. Sekalipun kita tidak melihat secara fisik, tapi dia hadir. Kemudian yang Matius 28, yang tadi sambungnya tadi ya. Matius 28 ayat 20. Nah, ini janji nih. Dan ajalah mereka segala sesuatu yang telah kurniakan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu selalu, senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus secara terbuka menyatakan bahwa dia juga maha hadir. Dia punya sifat ilahi, karena dia Allah itu sendiri. Sifat ilahi yang lain itu maha tahu. Lukas 6 ayat 8. Lukas 6 ayat 8. Sering mendengar bagian tentang hal ini ya. Ini peristiwanya Yesus menyembuhkan di hari Sabat ya. Ahli-ahli Taurat daya 7 ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan. Jadi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah punya rencana jahat yang itu ada dalam pikiran mereka, begitu ya, untuk mempersalahkan. Perhatikan 8. Tapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang ngetem selanjutnya, gitu. Tuhan Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka.
ayat yang mirip seperti ini. Ayat yang pasal 11, Lukas 11 itu juga ada ayat 17. Di situ saya kutip ya. Lukas 11 ayat 17. Ini Yesus pas mengusir setan ini ya. Ayat 16. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Ayat 17. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata. Jadi dia pribadi yang maha tahu. Ada Yohanes, nanti baca sendiri ya lanjutnya ya, Yohanes 4 ayat 29. Jadi Yesus itu kekal, Yesus itu maha hadir, Yesus itu maha tahu. Dan yang keempat, Yesus itu apa? Maha kuasa. Berkuasa atas apa? Atas alam. Ini nggak perlu saya buka ya, untuk pernah mendengar ya, bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai waktu nyebrang itu ya, laut begitu, danau ya. Ada badai yang takut ketakutannya, Tuhan Yesus tertidur, digugah dan dihardik begitu. Matius 8 ayat 28 kisahnya itu. Dia berkuasa atas alam. Dia juga berkuasa atas setan. Markus 5 ayat 6 sampai 7. Beberapa cerita orang gila dirasa, orang yang kerasukan legion. Itu kan setan jelas menyatakan kenal siapa Yesus dan takut. Ya, dibuka aja lah, yakin. Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6 dan 7. Ini orang orang yang kerasukan raja di Gerasa ya. Ini berkali-kali dirantai tapi rantainya ucul, lepas begitu ya, bisa memutuskan rantai ini. Saking kuatnya setan yang tinggal dalam tubuhnya begitu ya. Perhatikan ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, setan saja mengakui dan tunduk, menyembah, takut pada Yesus. Jadi berkuasa atas setan begitu. Karena ayat 8 dikatakan ya, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan Yesus sudah mengusirnya dan ini takut ini. Dia juga berkuasa atas penyakit lah. Ini sering kalau adik-adik teman-teman ini kan alumni sekolah minggu sering ya menyembuhkan orang kusta, orang buta, orang lumpuh. Itu ada beberapa ayat itu, kalau mau dibukanya silahkan gitu. Tapi langsung saya lanjut aja deh gitu ya. Dan yang terakhir berkuasa atas kematian. Ini peristiwa ini menarik ya. Tuhan Yesus tidak hanya satu kali menghidupkan orang mati ya. Janda di Nain itu juga. Tapi waktu janda di Nain itu kan mati, terus waktu diusung keluar dibangkitkan. Tapi ini beda yang Yohanes 11 ini. Ini kisah Lazarus. Ada hal-hal yang menarik kalau memperhatikan secara detail. Yohanes 11 ayat 17. Perhatikan. Ini ceritanya panjang, satu perikop gitu ya, satu pasal begitu ya. Saya tidak baca semuanya, tapi saya hanya kutip beberapa ayat yang menarik. Salah satunya ayat yang ke-17, perhatikan teman-teman ya. Maka Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa hari berbaring dalam kubur. Dikatakan ayat 17 itu, berapa hari? 1 hari? 2 hari? Berapa? 4 hari. Jadi sudah meninggal selama 4 hari, sudah dimasukkan ke dalam gua mayatnya ini begitu ya. Lanjut aja ayat 44 langsung begitu ya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang sudah mati, yang namanya Lazarus sudah mati 4 hari ini, diperintahkan Tuhan Yesus keluar dari gua. Ayat 44 dinyatakan seperti ini. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Jadi masih diblebet gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Luar biasa. Kalau
membangkitkan selang beberapa jam, orang masih berargumentasi ya, bisa jadi dia matinya mati suri begitu ya. Tapi kalau sudah 4 hari, itu secara medis, secara fisiologis tubuh ini sudah benar-benar mati ini. Bahkan mungkin sudah mulai mengalami pembusukan tubuhnya itu. Tapi luar biasa. Membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Ada enggak makhluk ciptaan zat yang ada di bumi ini yang punya kuasa seperti ini atas alam, setan, penyakit, dan kematian? Nggak ada. Semua nabi-nabi yang pernah disebut, semua tokoh-tokoh agama di dunia ini, terbelakang apapun, belum pernah ada yang punya sifat ilahi kekal, maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa, bahkan berkuasa atas ini semua. Nggak ada. Dan semua sifat-sifat ini tadi, itu tidak dinyatakan secara tertutup. Hanya orang-orang murid saja yang tahu. Enggak. Banyak orang. Bahkan beberapa kali dinyatakan orang-orang yang membencinya pun, orang-orang yang nggak suka pun tahu, membuktikan. Termasuk ya kematiannya membangkitkan Lazarus ini. Jadi pernyataan sifat ilahinya itu dia nyatakan bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi kepada semua orang. Dan itu tidak bisa dibantah. Punya sifat ilahi. Wah, lumayan ini sudah. Semakin meyakinkan ini. Dan poin yang kedua, kalau Yesus itu Allah sejati, dia harus bisa melakukan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Apakah itu? Yang pertama, mengampuni dosa. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ialah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu diampuni." Ayat selanjutnya ada oleh Taurat sebagainya, ayat 7, perhatikan. Mengapakah orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Luar biasa ini. Ahli Taurat itu menyerang, tidak meragukan, tetapi di satu sisi malah justru menguatkan. Satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Harus Allah itu sendiri. Dan Yesus melakukan itu. Dan ini dinyatakan terbuka, termasuk pada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Orang-orang Yahudi ini, ahli Taurat ini. Dengan terang-terangan Yesus menyatakan, dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Semoga sampai poin ini, saya berharap ini bisa membakar semangat teman-teman, membangkitkan keyakinan teman-teman, meneguhkan keyakinan teman-teman tentang kesejatian keilahian Yesus. Gitu ya. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Memberi kehidupan. Tadi sudah dinyatakan di atas. Yang ketiga, membangkitkan orang mati. Tadi juga sudah dinyatakan. Dan yang terakhir, nomor 4, Yohanes 5:22, lanjutnya bawahnya itu ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Menghakimi orang akan nasib kekalnya. Perhatikan, semua atribut keilahian, semua syarat-syarat Allah yang sejati itu ada pada diri Yesus. Bukan hanya karena dia sedang menyatakan dirinya sebagai Allah, tapi dia menyatakan itu dalam bukti-buktinya, sifat-sifatnya, dan apa yang bisa dia lakukan sebagai Allah. Jadi mungkin sampai bagian ini kita berpikir ya, oh ya, kalau seperti itu kok orang-orang Yahudi ahli Taurat itu Israel nggak percaya ya, gitu ya. Tapi kita harus ingat juga,
untuk mengerti tentang siapakah Yesus sebagai Allah ini, itu juga tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pikiran dan hati kita sendiri, karena dosa ini sudah begitu kuat mencengkram kita. Harus Allah sendiri yang menyingkapkan ini, membuka selubung ini yang menutup pikiran kita untuk bisa melihat bahwa Yesus itu Allah yang sejati. Karena kalau orang yang sudah nggak suka dikasih bukti apa saja, pasti dia akan terus nggak suka, begitu ya. Ada saja alasannya untuk tidak menyukai itu, untuk selalu membantah, untuk selalu berargumentasi. Kan butuh benar-benar kemurahan Roh Kudus untuk menyingkapkan lubung yang menutupi pikiran kita itu. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kalau teman-teman saat ini itu punya iman dan menyadari, mengakui, percaya bahwa Yesus itu yang pertama Allah sejati, itu anugerah. Itu bukan karena kita pintar. Orang Yahudi, ahli Taurat itu lebih pintar dari 12 murid. Pengetahuan rohaninya jauh dibandingkan 12 murid yang hanya seorang nelayan. Tapi oleh karena kemurahan anugerah Tuhan, makanya tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku? Dan kemudian Petrus menjawab, engkau Mesias. Begitu. Kalau memperhatikan di ayat-ayat sebelumnya itu anugerah. Sebentar. Kita kembali ke sini ya, Markus 8 ayat 28 ya. Ini penting ini, supaya kita tidak bingung. Nah, saya buka yang Matiusnya ya, yang Markus ini yang silangnya, yang referensi silangnya. Di Matius 16. Matius 16, di sini nggak ada. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Akan saya bacakan begini. Saya baca hati-hati, pelan-pelan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Perhatikan ayat 17 ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi pengakuannya Petrus ini, kesadarannya Petrus akan siapa Yesus itu, yang adalah Mesias, itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena pengetahuannya, bukan oleh karena kebaikan karakternya, bukan oleh karena dirinya sebagai manusia. Itu hanya oleh karena, perhatikan, karena Bapa di surga yang telah menyatakannya kepada Petrus, yang memampukannya, yang membuka pikirannya, yang membuka matanya, yang memberikan kesanggupan bagi Petrus untuk memandang Yesus itu dengan benar, bahwa dia adalah Mesias, Allah yang sejati. Jadi hal penting yang kedua yang bisa kita pegang, kalau saat ini saya percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu anugerah. Tidak sembarangan orang sanggup untuk mempercayai Yesus itu sebagai Allah. Tidak sembarangan orang untuk itu bisa mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya apa? Ya banyak kan. Jangankan di dunia, di antara orang yang agamanya Kristen saja, berapa di antara mereka yang sudah menyatakan iman secara pribadi kepada Tuhan Yesus, menyatakan secara pribadi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku? Berapa orang? Dan itu adalah anugerah. Wah, ini harus kita pegang, harus kita syukuri ya. Oke. Jadi kembali ke tadi, jangan pernah ragu bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, karena dia menyatakan dirinya dan dia membuktikan itu. Ya tadi, kembali ke tiga tadi pilihan. Setelah bukti-bukti yang teman-teman baca, lihat, dengarkan tadi, kira-kira masuk mana? Apakah Yesus orang yang gila? Apakah ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati? Apakah ada orang gila yang bisa
menyembuhkan orang sakit, meredakan badai? Apakah ada seorang pembohong yang bisa membangkitkan orang mati tadi? Apakah ada orang pembohong yang maha tahu, yang maha hadir? Apakah ada pembohong yang kekal, yang berkuasa atas setan dan sebagainya? Berarti pilihannya tinggal satu yang tersisa. Dia Allah yang sejati. Jelas. Dan itu bukan hanya kesaksian murid-muridnya saja. Bahkan orang-orang yang membenci Yesus itu jadi saksi mata, bukti tentang keilahiannya Yesus, bahwa dia Allah yang sejati. Wah, luar biasa ini ya. Oke, sekarang selesai bahwa Yesus adalah Allah sejati. Siapakah Yesus? Pertama, dia Allah sejati. Dia bukan setengah Allah, enggak. Kalau Yesus itu setengah Allah, berarti ada bagian setengah yang hilang, yang kosong. Kalau itu yang terjadi, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu bukan Allah yang setengah-setengah. Karena kalau ada bagian yang hilang dari Allah, iblis tidak akan takut. Tadi kan iblis kan takut ya. Takutnya iblis itu sama siapa? Sama Allah yang sejati, bukan setengah Allah. Jadi Yesus manusia Allah yang sejati. Sekarang, ini yang kedua, pertanyaannya kalau dia Allah sejati, apakah kemudian juga dia manusia yang sejati? Iya. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Ini peristiwa setelah Yesus umur 12 tahun itu ya, di bait Allah itu ya, 12 tahun. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, dan makin dikasihi Allah. Dan Yesus tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang sejati. Jelas sekali dinyatakan di situ. Bahkan itu juga ada banyak saksi mata di situ yang menyaksikan pertumbuhan Yesus secara fisik, secara karakter, secara rohani, secara sosial. Dikatakan seperti itu. Bukti apa lagi yang menunjukkan Yesus itu manusia sejati? Dia punya sifat yang sama seperti manusia. Dia lapar. Matius 4 ayat 2 waktu berpuasa 40 hari itu ya. Coba iblis itu kan Yesus lapar, makanya si iblis ngasihkan batu supaya dibuat jadi roti begitu. Yesus juga haus. Jangan-jangan masuk sih? Nah, kita lihat ya. Jangan-jangan ada yang belum pernah baca ini Yesus haus itu. Yohanes 19 ayat 8. Sebentar. Oh iya, ini waktu disalib itu ya. Waktu itu ya, dia katakan aku haus. Juga letih. Ini waktu ketemu sama sebentar. Yohanes 4 ayat 6. Cuma perempuan Samaria ini ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di itu hari kira-kira pukul 12. Jadi Yesus juga mengalami keletihan ya. Secara fisik itu membuktikan dia juga punya emosi. Ini masih cerita tentang Lazarus tadi ya. Lazarus kan punya saudara ya, Maria dan Marta ya. Kita buka deh. Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis ya karena kakaknya, saudaranya, kakaknya adiknya meninggal begitu sedih. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan sedih ya, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskulah, artinya apa gitu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Yesus juga punya emosi gitu. Juga punya belas kasihan di dalam Matius 9 ayat 38. Dan ini Ibrani 4 ayat 15, dia juga mengalami ujian dan cobaan. Itu dibuktikan waktu dia
berpuasa itu ya dibuktikan. Tapi bedanya menurut Ibrani 4 ayat 15 itu dia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus harus menjadi manusia sejati begitu ya, untuk bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri. Bedanya apa? Hanya ia tidak berbuat dosa. Hanya itu aja bedanya. Manusia sejati yang tidak berdosa. Sekarang pertanyaan, mengapa kok Yesus harus, Allah yang sejati itu harus menjadi manusia sejati dan datang ke dunia? Ada misi ya, ini slide terakhir. Misi yang pertama seperti yang telah kita ketahui, tadi juga sempat dinyatakan di awal tadi, beberapa teman tadi, Tuhan dan Juru Selamat ya. Matius 1 ayat 21. Apa misi Tuhan Yesus itu ya? Matius 1 ayat 21. Bahkan sebelum lahir gitu sudah dinyatakan ini waktu Maria didatangi malaikat ya. Matius 1 ayat 21. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau namai Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi misi pertama, Yesus itu apa? Sebelum dia lahir dunia, akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Dan sekarang ini ada menarik ini. Mari saya jelaskan kalau ada yang biru, ada yang merah gitu. Terus kemudian Yohanes 19 ayat 20. Yohanes 19 ayat 20. 30 sorry. Ini juga peristiwa salib tadi ya. Ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib dan tadi waktu haus tadi ya. Di ayat 30 dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kan untuk menggantikan dosa kita ya, hukuman dosa ya, mati. Beberapa bahkan mungkin banyak di antara teman-teman sini sudah pernah mendengar ilustrasi jembatan keselamatan, itu mungkin jelas gitu ya, karya Injil, karya penyelamatan Tuhan Yesus atas dosa manusia ini ya. Jadi diawali dari satu tugas sebelum lahir dan selesai. Tadi dikatakan sudah selesai. Apakah hanya itu pertanyaan kemudian di sini ya Tuhan? Lah kadang kita hanya berhenti di situ. Jadi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, selesai, ini puncak karya kehidupan saya. Dan kemudian saya sudah enak-enakan hidup. Akhirnya ya sudah menikmati hidup ini sebagai orang yang sudah selamat. Tapi hidupnya ya nggak ada bedanya hanya dulu belum diselamatkan, sekarang hidup sudah diselamatkan, itu aja gitu ya. Apakah hanya itu? Apakah itu tujuan akhir dari Tuhan Yesus, membuat orang itu tidak lagi mengalami hukuman dosa? Ternyata tidak, teman-teman. Ada misi kedua. Itu yang membuat ini, perhatikan. Ini urutannya ya. Tulisan biru itu kan awal. Tulisan warna merah itu selesai. Tadi dikatakan Yohanes 19 ayat itu dikatakan selesai. Misi pertamanya sudah selesai. Sekarang bagaimana dengan misi yang keduanya? Lukas 6 ayat 12. Apakah benar misinya itu bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa? Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit dan berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya datang kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi di awal, di tengah pelayanannya, kan dia memberitakan Injil, di tengah pelayanannya, Tuhan Yesus kemudian dia berdoa sungguh-sungguh semalam-malaman kepada Tuhan. Meminta ditunjukkan, walaupun dia Bapak sendiri sebagai manusia, dia memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan penunjukan diri sebagai anak-anak, begitu dia berdoa. Dan akhirnya dia memilih 12 orang yang disebutnya rasul untuk mengikuti dia. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya apa? Nanti di dalam Matius 28 ya.
sejak saat itu, sejak Tuhan Yesus memilih, kan Yesus biasanya kan dia diikuti banyak orang juga, dimanapun dia berkhotbah dia diikuti banyak orang. Nanti bisa dibaca di kitab-kitab Injil. Nah, sejak dia mengkhususkan 12 orang ini, dia punya perhatian fokus yang berbeda. Dia tetap melayani orang banyak, tapi dia melatih 12 orang ini untuk dijadikan muridnya. Selama hampir 2,5 tahun ya. Dia 2 tahunan lah mungkin ya. 2 tahunan dia melatih, diikuti, dilatih dan sebagainya. Dan perhatikan Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 4. Ini juga sama-sama selesai nih. Ini doa Tuhan Yesus ya. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ada 2 kata selesai. Yohanes 19 itu selesai karya penyelamatan akan dosa. Yohanes 17 ayat 4 selesai. Sudah melayani 12 murid ini. Sudah melatih mereka, memberikan teladan, mengajar, memberikan kuasa, dan pada akhirnya Matius 28 ayat 19-20, ini ayat yang terkenal, ayat terakhir kita hari ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kupintakan kepadamu. Jadi, misinya Tuhan Yesus itu menyelamatkan orang dari dosa, dan kemudian orang yang sudah bertobat ini dilatih, dibentuk, diberi teladan, diajar supaya punya karakter seperti dia. Dan ini butuh proses bertahunan. Kalau keselamatan itu kan pernyataan iman, saya berdoa, saat itu saya selamat. Tapi untuk menjadi murid itu butuh proses, butuh waktu. Jadi beda. Menjadi orang percaya itu tidak sama menjadi murid Kristus. Nah, saya rindu teman-teman pemuda remaja di GKJ Arjosari ini tidak hanya menjadi seorang follower, tapi menjadi apa? Discipleship, disciples, murid, disciples. Follower itu hanya pengikut, tapi seorang murid, disciple, orang yang mendisiplinkan hidupnya, melatih hidupnya supaya hidupnya apa? Tadi ya, melakukan kehendak Bapa supaya semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup firman-Nya, siapakah Anda di hadapan Yesus? Saya berharap, saya rindu teman-teman pemuda remaja di gereja ini menjadi orang-orang percaya yang rindu untuk menjadi murid Kristus. Nah, salah satunya apa? Persekutuan, belajar firman bareng, diskusi bareng, sharing bareng, bertumbuh bareng, minta perlengkapan karunia-karunia Roh Kudus bareng-bareng, supaya kita bisa bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Jadi itu sedikit yang bisa saya bagikan, teman-teman, tentang siapakah Yesus Kristus, diakhiri dengan siapakah Anda di hadapan Yesus. Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai manusia, sebagai guru, sebagai teladan, sebagai trainer. Setelah teman-teman tahu siapa Yesus, gantian Tuhan Yesus bertanya sekarang sama teman-teman, siapakah kamu di hadapanku? Seorang pengikut atau seorang murid? Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur malam hari ini kami ditolong untuk semakin mengenal, semakin diteguhkan siapa Engkau Yesus Kristus bagi kami. Engkau Allah yang sejati yang kami akui, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Tuhan kami, tetapi Engkau juga teladan bagi hidup kami. Kami rindu menjadi murid-murid-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar pengikut-Mu. Mampukan kami, layakkan kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang mengemban satu misi, melanjutkan misinya Tuhan, menjadikan segala bangsa ini murid Kristus. Yang kami mulai dari orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terus layakkan kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih teman-teman. Mohon maaf nih kalau kepanjangan kelamaan. Saya kembalikan waktunya kepada Adik Maria. Ya, terima kasih Mas Wahyu buat firman-Nya. Benar-benar kita sangat diteguhkan juga ya, kita disegarkan kembali gitu. Mungkin saya mau tanya sama teman-teman, ada yang mau di-sharingkan setelah mendengarkan firman disampaikan oleh Mas Wahyu? Mungkin ada yang mau sharing? Mbak Terry mungkin, atau Mbak Evi? Adik Putri? Ayo Evi. Ide Putri ya. Kalau aku gini sih, apa namanya, jalan kita udah benar, jalan kita udah percaya sama Tuhan itu udah benar gitu. Apa namanya, cuman next and then habis jalan kita udah benar, apa yang kita lakuin gitu loh, apa yang bisa kita lakuin gitu. Selain mungkin kita meraih cita-cita gitu ya, kuliah, kerja, and then apa namanya, bisa earn money or something like that, tapi kehidupan Tuhan itu kan tujuannya jadikan semua apa bangsa-bangsa itu menjadi muridku gitu. Terus setelah kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar Yesus, habis itu kita udah percaya, terus apakah kita juga mau kayak gini-gini aja gitu? Maksudnya percaya Tuhan Yesus untuk diri kita sendiri gitu loh. Apa yang bisa kita lakuin biar orang-orang di sekeliling kita itu tuh bisa mengerti bahwa Tuhannya Adik Maria itu tuh benar-benar keren banget. Adik Maria bisa jadi kayak gini. Kita tuh harus apa ya? Kita harus bisa jadi contoh gitu loh buat orang lain tuh. Kita harus bisa mempelopori kebaikan gitu. Sehingga mungkin kita nggak untuk ke orang-orang mungkin yang nggak percaya, kita nggak berfirman kepada mereka. Maksudnya kita nggak bagi firman kepada mereka, tapi dari perilaku kita, mereka tuh bisa lihat gitu loh bahwa iya, perilaku kita tuh bisa mencerminkan bahwa dia tuh siapa sih Tuhannya. Oh, kalau orang Kristen emang kayak gitu ya, baik dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut saya kita di sini jadi pemuda GKJ Hadasari diingatkan lagi untuk kita tuh nggak hanya orang Kristen yang Kristen di KTP gitu, tapi ya ayo kita reading, ayo kita tahu firman, kita baca firman Tuhan itu kan banyak di internet ya. Apalagi yang udah dewasa gitu, saya ke teman-teman gitu ya, teman-teman kuliah itu kan heterogen ya, banyak yang Kristen, ada juga yang Buddha, ada juga Hindu kayak gitu-gitu. Biasanya tanya gitu kayak karena mereka kebanyakan orang Jakarta biasanya ngomong, lo Kristen ini ya, kan lo kan ini, karena orang tua lo kan orang Kristen, jadi ya lo ajar aja itu apa Kristen gitu kan. Tapi emang lo bisa ngerti gitu, emang lo bisa ngerti yang mana yang benar dan lain-lain gitu. Nah, untuk menjawab seperti itu, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kalau kita nggak baca-bacaan firman Tuhan, ya kita paling ya jawabnya juga seadanya gitu. Nah, jadi ya menurut saya ya untuk mengetahui dasar Alkitab, dasar kayak keimanan itu ya penting banget sih. Dan Mas Wahyu tadi membawakan itu. Iya, teringatkan. Itu guys. Hey, Oh ya, terima kasih. nama dikit ya. Kalau misalkan ada persoalan berkaitan dengan pribadi Yesus, silakan ditanyakan, tidak apa-apa ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya tak carikan jawabannya. Kan kadang ini hal-hal yang sensitif. Ada, saya nggak tahu, teman-teman biasanya mahasiswa ya, itu ada teman-teman di luar Kristen yang bertanya tentang kekristenan itu, dan kadang kita sendiri juga bingung untuk jawabnya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Ibu Putri mau tanya. Ibu Putri mau tanya. Jadi tadi salvok Mas Wahyu. Itu salvok, tadi ada gambar Tuhan Yesus bawa celur, itu tuh artinya apa Mbak? Gimana? Tadi di slide.
kok salpok sama gambar Tuhan Yesus yang waktu di surga itu kok Pak celurit. Bapak celurit katanya tadi tanya. Terus saya nggak bisa jawab, ya nggak tahu. Itu anu ya, menandakan masa penuaian ya. Oh, kayak nyabit kan sudah ya gandum yang sudah menguning kan dituai nanti. Itu hanya gambaran saja sih. Bukan PKI loh ya. Ya mungkin itu. Kalau memang sudah cukup dan nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa deh, nanti takutnya nggak kelamaan ya, malam minggu nanti ganggu waktu teman-teman. Silakan gitu nanti. Tapi saya hanya rindu persekutuan remaja kita ini akan menjadi satu persekutuan yang rutin. Syukur-syukur nanti misalkan bulan depan itu sudah kondisi pandemi semakin baik, kita akan mengadakan offline ya teman-teman yang lain berharap jadi kesempatan untuk kita. Sudah lama kan nggak ada pertemuan persekutuan offline gitu. Ya silakan Dik Maria, mau lanjut atau ditutup monggo silakan. Mungkin udah nggak ada teman-teman yang mau sharing lagi ya, atau ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita berdoa untuk menutup PA pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai PA kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih atas pengertian-pengertian baru yang boleh kami terima, Bapak. Penyegaran baru yang boleh kami terima, Bapak. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri PA pada malam hari ini, tapi kami meyakini, kami imani bahwa kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya di tangan kuasa-Mu, Engkau Allah yang memberkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni ketika kami PA pada malam hari ini ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan melukai hati-Mu, kami sungguh minta ampun Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. PA-nya sudah selesai teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Jangan lupa buat join lagi di pertemuan yang akan datang ya. Syal, dadah. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Maria.